Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh oleh anugerah Tuhan setiap kita diberikan hari yang baru, pagi yang baru, semangat yang baru untuk kita dapat mengawali hari kita dengan terlebih dulu kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mencari kehendak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan sepanjang hari ini. Mari kita mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, sungguh kami mengucap syukur di dalam hari demi hari yang kami jalani. Kau tak pernah meninggalkan kami, tidak pernah mengabaikan kami, bahkan memberkati kami pada saat kami tidur. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan pagi yang baru, hari yang baru, semangat yang baru yang Engkau karuniakan kepada kami. Dan bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kami mengawali hari kami dengan duduk diam di bawah kaki Yesus untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan yang kami akan lakukan sepanjang kehidupan kami hari demi hari, bahkan sepanjang hari ini. Roh Kudus, sungguh tolong kami yang terbatas untuk kami dapat mengerti firman Tuhan dan kami didapati sebagai pendengar dan pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pagi hari ini diambil dari surat Yakobus. Surat Yakobus pasal yang pertama ayat ke-22 hingga ke-27. Surat Yakobus pasal 1 ayat ke-22 hingga ke-27, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengarkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu saudara-saudara, Sobat Messenger, tema perenungan kita pagi hari ini adalah ibadah yang murni. Ibadah yang murni. Sebuah keluarga yang tinggal di selatan Gurun Sahara Afrika, sungguh keadaannya sangat menyedihkan, di mana sang ayah terpaksa meninggalkan keluarganya karena ada pergolakan politik di negara itu. Sehingga tinggallah sang ibu dengan 2 orang anak laki-lakinya. Di tengah pergolakan politik, sehingga masyarakat tidak dipelihara. Masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah. Tidak mengherankan ada banyak keluarga-keluarga hidup dalam kemiskinan, hidup yang sangat memprihatinkan dan menyedihkan. Demikian keluarga ini.
Sang anak bahkan pernah menceritakan bagaimana setiap malam sang ibu ini dia memberikan cabai lombok supaya dimakan kepada anak-anaknya. Nah, setelah makan cabai, makan lombok tentu pedas. Sehingga mereka kemudian minum air sebanyak-banyaknya supaya rasa pedas itu hilang. Karena dia anak-anak itu minum cukup banyak air, maka mereka merasa kenyang dan mereka dapat tidur. Bayangkan, untuk makan saja sesuatu yang tidak mudah bagi keluarga ini, dan memakai cara bagaimana supaya dapat kenyang. Dan sang ibu meminta anak-anaknya makan cabai sebelum tidur malam, supaya mereka minum banyak, menjadi kenyang, dan dapat tidur. Tapi tentu tidak semua hal dapat berjalan dengan baik. Situasi begitu buruk di negara Afrika ini. Kemudian salah seorang anak laki-lakinya menderita anemia yang hebat. Sehingga sang ibu bingung, tidak punya biaya. Kemana aku harus membawa anakku untuk berobat, menjalani perawatan. Dengan putus asa, sang ibu ini kemudian membawa anaknya ini ke sebuah gereja yang dia jumpai. Meminta pertolongan, meminta bantuan. Tapi gereja ini juga sama, mengalami kesulitan. Hidupnya terbatas. Sehingga itu menjadi alasan bagi gereja ini tidak mau membantu keluarga ini. Dengan putus asa, sang ibu dan anak-anak ini meninggalkan gereja itu, yang beralasan bahwa kondisi sulit dan tidak dapat membantu. Sang ibu kemudian menangis dan berkata, "Tuhan, bagaimana dengan keadaan keluargaku ini? Apakah Engkau peduli dan berikan kesembuhan bagi anakku?" Hari berganti hari. Satu hari ada seseorang yang kemudian mengetahui keadaan dari keluarga ini. Dan orang tersebut kemudian menemukan obat yang dibutuhkan bagi sang anak yang sakit. Dia membeli dan kemudian memberikannya kepada sang ibu untuk perawatan, pengobatan anaknya yang sakit anemia cukup hebat. Tak lama kemudian anak ini mulai mengalami pemulihan. Hingga satu hari sang ibu kemudian berkata, "Besok hari Minggu kita akan beribadah ke gereja, di mana orang yang sudah membantu kita itu datang beribadah." Maka keesokan harinya sang ibu dan kedua anak laki-lakinya mereka datang beribadah di sebuah gereja di mana sang penolong mereka itu datang beribadah di sana. Dan mereka melihat gereja ini pun situasinya, keadaannya pun juga tidaklah mudah. Tetapi dilihat di sana bagaimana jemaat ini dengan iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang percaya pertolongan Tuhan, saling berbagi di tengah keterbatasan yang dialami. Tidak menjadikan alasan, kesulitan, kekurangan untuk kemudian tidak mau membantu, bahkan meminta pertolongan kepada yang lain. Tetapi bagaimana gereja ini setiap jemaatnya saling berbagi satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara,
Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang kita baca mengajarkan kepada kita secara jelas bahwa kita bukan saja sebagai pendengar firman Tuhan, tetapi juga pelaku firman Tuhan. Artinya kita diingatkan oleh Yakobus untuk menjadi orang-orang yang bukan saja membaca, mendengarkan firman Tuhan, tapi melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Artinya kita membagikan kasih, membagikan kebaikan, membagikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Betul, kita juga membutuhkan pertolongan. Tapi kita juga diajar tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga melihat akan kebutuhan orang lain. Tema kita pagi hari ini adalah ibadah yang murni. Dikatakan di dalam ayat ke-27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya diingatkan bahwa kita semua ada pelaku firman Tuhan, bukan saja pendengar. Dan ibadah yang murni, ibadah yang tak bercacat, ibadah yang menyukakan hati Tuhan adalah membagikan kebaikan kepada mereka yang membutuhkan dan menjaga kekudusan hidup kita. Kalau kita bandingkan kehidupan bangsa Israel ketika Nabi Amos memberitakan firman Tuhan kepada mereka, pada saat itu dalam kerajaan Israel di sebelah utara, mereka ada dalam keamanan dan kemakmuran. Hidup mereka berlimpah. Tetapi meski demikian, digambarkan bagaimana kehidupan orang-orang Israel, bangsa Israel, umat pilihan Allah. Mereka tidak melakukan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan hari demi hari. Mereka umat pilihan Allah. Mereka rindu untuk menyenangkan hati Tuhan melalui ibadah-ibadah yang diselenggarakan. Dan dicatat di sana mereka melakukan ibadah. Pertemuan-pertemuan raya dengan puji-pujian, dengan penuh sukacita, bahkan membawa korban-korban persembahan kepada Tuhan. Tapi Amos memberitakan firman Tuhan dengan sangat keras. Dituliskan di sana, Allah membenci pertemuan rayamu. Allah tidak suka kepada korban-korban persembahanmu. Allah tidak mendengar setiap nyanyian pujian yang engkau naikkan, karena engkau tidak melakukan keadilan dan kebenaran. Mereka diberkati, tetapi mereka menindas yang miskin. Ketika masa-masa panen itu tiba, mereka tidak peduli kepada mereka yang miskin, para janda, para yatim piatu. Tidak mau menolong, berbagi kasih kepada mereka. Bahkan digambarkan para imam pun mengambil keuntungan dari korban persembahan yang diadakan. Mereka mengambil bagian dari Allah untuk mereka nikmati sendiri. Bahkan mereka hidup di dalam penyembahan berhala. Nabi Amos menegur dengan keras. Allah membenci ibadah mereka. Padahal mereka melakukannya dengan sukacita. Bahkan mereka memberikan persembahan-persembahan dengan sungguh-sungguh. Yang terbaik yang diberikan. Tetapi dikatakan Allah tidak suka. Karena apa? Dalam kehidupan hari demi hari yang mereka lakukan,
Mereka tidak berbagi kasih. Mereka tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak setia kepada Tuhan Allah dan menyembah kepada Allah-Allah yang lain. Mengabaikan Allah yang sudah membebaskan mereka dari Mesir. Ini juga menegur setiap kita, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Surat Yakobus menyatakan hal yang sama. Ibadah yang murni, yang tak bercacat di hadapan Allah kita adalah membagikan kasih, menyatakan kesabaran, menyatakan perhatian kita kepada mereka yang membutuhkan kasih Tuhan. Dan kita tidak pernah mengabaikan akan ibadah-ibadah yang diselenggarakan. Setiap kali di tengah dunia yang penuh dengan rutinitas kesibukan, ibadah bukanlah prioritas utama dalam kehidupan kita. Dan kita ditegur hari ini. Bagaimana dalam setiap hari yang kita jalani, Tuhan Allah tak pernah habis-habisnya mencurahkan berkat-Nya kepada kita. Selayaknya kita datang beribadah kepadanya dengan penuh ucapan syukur sebagai prioritas yang utama dan melakukan kebaikan demi kebaikan di sepanjang kehidupan kita. Sehingga ibadah yang kita lakukan ketika kita datang beribadah pada hari Minggu, merayakan kebaikan Tuhan dengan sukacita, dengan memuji Tuhan, dengan bersekutu dengan saudara-saudara seiman, ibadah kita adalah ibadah yang menyukakan hati Tuhan. Karena apa? Kita melakukan kebaikan, kita melakukan keadilan, dan kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni ketika kami tidak dengan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan setiap hari. Kami tidak menjalankan keadilan dan kebenaran. Bahkan ibadah bersama dengan Tuhan bukan prioritas utama dalam kehidupan kami setiap hari. Kami terjebak di dalam rutinitas dan kesibukan. Kami hanya berfokus kepada diri sendiri. Tuhan ampuni kami. Kami diingatkan kembali, ibadah yang murni, ibadah yang tak bercacat di hadapan Allah adalah melakukan keadilan, kebenaran, kasih kepada sesama setiap hari dalam kehidupan kami. Dan Tuhanlah yang diprioritas kami setiap hari di dalam ibadah disiplin rohani yang kami lakukan. Tolong kami ya Tuhan, ketika kami datang beribadah setiap hari Minggu bersama dengan saudara-saudara seiman kami sudah memeriksa diri kami, apakah kami sudah didapati menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan yang setia, yang mengerjakan kebenaran, keadilan, dan setia kepada Tuhan. Kami rindu ibadah kami, ibadah yang menyukakan hati Tuhan. Serahkan ya Tuhan untuk sepanjang hari ini dalam berbagai rupa-rupa kegiatan kami dalam menjalankan tugas, peran, tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami. Engkau akan membuatnya berhasil dengan hikmat, sehingga dalam setiap sikap, perbuatan, tutur kata, bahkan keputusan yang kami ambil didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang ajar kami untuk
menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Lindungi dalam setiap perjalanan yang kami tempuh, keselamatan dan sukacita yang boleh kami alami. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk setiap gereja Tuhan, berikan hikmat bagi segenap hamba Tuhan, majelis, pengurus, penatua, diaken, di dalam melayani, menggembalakan, mengajar, mendidik, mengasuh setiap jemaat yang dipercayakan. Tuhan memberikan pertolongan hingga segala hal yang dilakukan, pelayanan, ibadah, dan kesaksian, sungguh membawa kebaikan, pertumbuhan iman, semakin dewasa di tengah jemaat. Mereka setia beribadah, mereka giat melayani, dan dalam kehidupan kesaksian mendatangkan kasih, kesabaran, dan kebaikan. Tuhan akan mencukupkan akan segala kebutuhan pelayanan gereja-gereja Tuhan melalui anak-anak-Mu, sehingga dalam berbagai rupa tantangan yang dihadapi, kami tidak pernah menjadi undur pelayanan kami, tetapi terus giat mengerjakan, dan Tuhan Yesus yang memberikan kecukupan bagi gereja-Mu. Kami serahkan untuk Kota Kudus, di mana kami tinggal, ataupun di tempat-tempat lain, sejak kami Super Messenger. Sungguh Tuhan berbelas kasihan, sehingga di dalam berbagai tantangan kehidupan yang kami hadapi, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan yang memberikan kecukupan, Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Berikan hikmat bagi pemerintah pusat hingga daerah di dalam menjalankan berbagai rupa-rupa pembangunan. Semua itu mendatangkan kesejahteraan di tengah masyarakat. Kami berdoa untuk para tokoh masyarakat, para tokoh agama, bergandengan tangan mendatangkan damai di tengah keberagaman di dalam bangsa dan negara kami Indonesia ini. Meski kami berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, bahasa, tapi kami diikat oleh satu Indonesia untuk saling menghargai, menghormati, toleransi satu dengan yang lain, dan hanya mendatangkan kebaikan satu dengan yang lain. Berkati ya Tuhan masyarakat kami Indonesia. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, hikmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang penuh kuasa dari Allah Bapa, serta penghiburan, persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa menerangkan kehidupan kita hari demi hari, menjadi anak-anak Tuhan yang setia melakukan kebenaran firman Tuhan, dan setiap kita beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan murni, dengan membagikan keadilan, kebenaran, kasih kepada sesama. Dan dalam kehidupan kita hari demi hari, kita percaya anugerah Tuhan, kasih karunia yang melimpah dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Super Messenger, ibadah yang murni, ibadah yang tak bercacat, ibadah yang menyukakan hati Tuhan adalah kita melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari dengan mengerjakan keadilan, kebenaran bagi sesama, kasih kepada sesama, dan hidup kudus yang memperkenankan hati Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.